materi selanjutnya oleh Bapak Yusuf Ali Putro, SPD, SPDI, selaku Guru UPT SMPN 9 Gresik. Untuk Bapak Yusuf, waktu dan tempat kami persilakan. Baik Mas Geldi, makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Mohon maaf tadi ada gangguan. Sahabat-sahabat talenta digital, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan pokok bahasan yang saya fokuskan nanti pada kompetisi di masa pandemi. Jadi nanti mohon izin Bapak Ibu penyaji yang lainnya. Jadi saya fokuskan pada dunia kompetisi yang sebetulnya di masa pandemi itu bisa dikatakan mati, tetapi dengan dunia digital kita bisa mendapatkan banyak hal. Ya, kita bisa mendapatkan banyak hal, lebih-lebih untuk talenta digital yang masih sekolah, masih kuliah, bahkan Bapak Ibu juga aktivis-aktivis muda di desa, di kota. Kadang-kala di masa pandemi kita itu menganggap sesuatu masalah. Dengan adanya pandemi kita tidak banyak melakukan apapun, padahal sebetulnya dengan adanya sebuah musibah itu ada sisi lain yang sedang dibangun. Apa sisi lain itu? Salah satunya adalah dunia digital. Kita mengubah offline menjadi online. Yang selama ini lomba-lomba dilakukan melalui offline, maka kemudian dijadikan menjadi online. Dan semakin banyak sekali kompetisi-kompetisinya. Itu yang mesti kita bangun. Sahabat-sahabatku sekalian, talenta digital pada hakikatnya sebetulnya mendekati 2 tahun ini ketika COVID-19 banyak menjadikan kita menjadi siswa-siswa yang mungkin santai, yang tidak banyak aktivitas, ya. Sebetulnya inilah pola-pola yang mesti kita ubah. Kita ubah menjadi apa? Menjadi lebih aktif, ya. Dengan apa? Dengan bantuan digital. Sebagai info saja, ketika saya dahulu ketika di masa online, ketika belum ada COVID-19, saya mungkin hanya memenangkan 1 atau 2 lomba saja, ya. Tetapi setelah 1 tahun mengalami COVID-19, saya memenangkan sampai 6 lomba, ya, baik yang diadakan oleh BPIP di tingkat nasional dan lain sebagainya. Bagaimana bisa memenangkan semuanya itu melalui apa? Melalui dunia digital. Begitu juga saya banyak membina siswa, bahkan sampai dalam tempo 3 bulan saja mendapatkan 80 kemenangan. Semuanya itu bisa kita lewati melalui apa? Dunia digital. Nah, pada kesempatan kali ini kita diskusi, kita membahas bagaimana sih kita di masa pandemi itu kita tidak duduk-duduk manis, kita tidak santai saja, tetapi kita membangun masa depan kita, masa depan Indonesia melalui apa? Sifat-sifat positif, ya. Kemudian bagaimana? Yang paling penting untuk membangun itu ada 2 bagian. Yang satu motivasi yang kita tumbuhkan dalam jiwa kita, yang kedua motivasi melalui lingkungan kita. Motivasi yang ada di dalam jiwa kita itu apa? Kita wajib meyakini bahwasanya setiap kita adalah individu yang sukses. Banyak sekali kita kadangkala takut untuk sukses, takut untuk melakukan apapun, ya, takut untuk tanya. Itu yang kemudian menjadi penghambat kesuksesan kita. Makanya kita tanamkan dalam jiwa kita bahwasanya setiap kita adalah sukses, setiap kita adalah individu sukses, setiap kita diciptakan Tuhan dengan keunikan, ya, kekhasan. Yakinlah bahasanya kita diciptakan dengan kekhasan, itu yang kita bangun. Nah, begitu juga di masa COVID-19 ini, di masa pandemi ini adalah kesempatan buat kita untuk apa? Membangun kembali bahasanya setiap kita sukses, setiap kita punya kemampuan. Itu. Yang kedua dengan apa? Dengan adanya dunia digital sebetulnya semakin luas sekali. Kalau dulu kita ingin memahami sesuatu, kita butuh tanya kepada Bapak Ibu di kelas, kepada dosen, kepada tokoh-tokoh yang memahami. Tapi saat ini tidak. Dengan dunia digital, kita bisa googling,
kita bisa melihat di YouTube, sosial media manapun, banyak sekali yang kemudian bisa memotivasi kita untuk menjadi individu yang hebat. Itulah yang kemudian mesti kita bangun. Lalu sebetulnya di dunia digital itu ada dua sisi, ya. Dalam kecakapan digital ada dua sisi, yang satu sisi positif, yang kedua sisi negatif. Tentu ini kadang-kala yang banyak ditakutkan ketika di dunia sosial media, dunia digital itu banyak sisi negatifnya, ya. Nah, untuk itu kita sebagai individu kita wajib membangun bagaimana dunia digital kita manfaatkan untuk sisi positifnya. Ya, tentu banyak sisi negatif, semisal dengan adanya dunia digital banyak menggunakan handphone, kita menjadi lebih egois, individualis, ya. Kemudian tidak banyak waktu kita gunakan untuk sosial dengan teman, dengan sahabat dan lain sebagainya. Itu sebetulnya hanya satu bagian saja. Tetapi sebetulnya ketika kita mau manajemen hidup kita, manajemen waktu kita dengan penggunaan media digital yang sifatnya positif, maka banyak yang bisa kita dapatkan. Kemudian talenta digital yang hebat, apa saja sih sebetulnya dampak positif dengan adanya digital? Salah satunya media digital lebih-lebih untuk siswa dan mahasiswa itu bisa menjadi media edukasi, media pendidikan. Kita tahu betul selama 1 tahun semuanya pendidikan melalui online, maka fungsi dunia digital sangat dibutuhkan. Ketika anak-anak malas untuk membuka, mengetahui jawaban-jawaban atas soal-soal yang disampaikan oleh pendidik-pendidik kalian, maka kita menjadi individu yang lambat, individu yang telat, bahkan tidak mendapatkan pengetahuan apapun. Tetapi ketika kita mau menggunakan dunia digital kita dengan baik, ya ketika ada penugasan melalui Zoom, melalui Google Form dan lain sebagainya, kemudian kita mau mengakses, ya, di media-media Google, di media YouTube dan lain sebagainya, maka kita bisa mendapatkan banyak jawaban, bahkan pilihan-pilihan jawaban untuk apa? Untuk mengembangkan potensi kita. Itu. Jadi manfaatnya dengan adanya dunia digital ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk pendidikan kita. Kemudian yang kedua untuk pengembangan, ya, pengembangan potensi kita. Ketika kita, ya, sahabat-sahabat talenta digital memiliki bakat di bidang musik, maka sebetulnya banyak sekali metode musik, penggunaan musik, aplikasi dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk apa? Mengembangkan kita. Saat ini kita sudah masuk dunia digital, sehingga tidak bisa kita wajib membangun ke sana. Kita mengubah pola pandang kita menuju masanya digital. Ya, semua bakat-bakat kita bisa kita kembangkan di sana. Ya, semisal kita punya bakat di bidang vlog, maka bisa kita kemudian mengembangkan kemampuan vlog kita melalui apa? Melalui media digital ini. Kemudian yang ketiga apa? Kompetisi. Jadi kita bisa, tadi yang saya katakan di tahap-tahap awal, kita bisa memenangkan banyak kompetisi melalui apa? Dunia digital. Ya, ketika kita memahami dunia digital dengan baik, maka sebetulnya kita bisa mengembangkan bakat kita di dunia kompetisi, ya. Dan salah satunya nanti dunia digital ini juga bisa menjadi media bisnis bagi kita, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh penyaji sebelumnya. Kemudian sahabat talenta digital, bagaimana sih kita mengembangkan kecakapan kompetisi di dunia digital, ya. Untuk mengembangkan kecakapan digital buat kita sebetulnya semisal ada info lomba, ya, baik yang online maupun offline, kemudian kita ingin memenangkan lomba itu. Bagaimana solusinya? Ketika dulu sebelum masanya digital, kita lebih banyak fokus kepada apa? Pembimbing di sekolah, pembimbing di kampus, pembimbing di komunitas-komunitas. Tapi saat ini sebetulnya dengan adanya digital, kita bisa mengembangkan
memahami, memenangkan kompetisi